Mari kita coba baca. Ada PPS 88 nomor 88 tahun 2017. Bagaimana mengelola sengketa lahan yang ada di kawasan hutan. Itu jelas. Hanya 6 bulan. Saya tekankan hari ini adalah gubernur. Gubernur ini seakan-akan buta dan seakan-akan tuli dengan semua perambahan hutan. Kenapa saya bilang buta dan tuli? Di satu sisi hutan-hutan yang dibuka baru itu terlegitimasi oleh NK pemerintah daerah itu berantas kejahatan ini. Iya, berantas kejahatan ini. Kewajiban kita bersama. Kewajiban kita semua berantas kejahatan. Tapi kejahatan yang hari ini muncul, hari ini nampak berantas dulu di KPH, berantas gitu ya. dulu di LHK. Iya gitu ya. Nah, karena di sanalah sumber kejahatan ini. kita tahu. Welcome to the LP. The Lawyer Podcast. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to DLP, Doyle Lawyer Podcast. Jadi malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ini senior saya, jadi orangnya humble dan mudah senyum. Kalau di Dompu, praktis semua orang Dompu mengenal beliau. Nah, beliau ini salah satu aktivis, lawyer, mantan jurnalis lah kira-kira. Halo Bang Yuda, terima kasih sudah datang di tempat kami. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bang Yuda ini salah satu orang yang pikirannya kritis, terbuka dan ya berimbang lah, objektif dalam melihat suatu masalah. Nah, sehingga hari ini kita undang di podcastnya DLP untuk bicara soal hutan, soal pemerintah dan seterusnya. Nah, tapi sebelum itu Bang Yuda bisa nggak cerita dulu nih perjalanan karir Bang Yuda mulai dari sekolah di mana, kemudian aktif di mana? Soalnya saya dapat profil Bang Yuda ini kan salah satu aktivis 98, pernah terjun di dunia jurnalis gitu ya. Jadi pokoknya Bang Yuda jelaskan sudah gimana tuh. Oke, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan, hidup DLP. Keren. Jaya selalu. Ya, terima kasih. Sebenarnya terlalu berlebihan ya, Bung Dul, kalau dibilang saya orang terkenal dan ya rata-rata mengenal saya, mungkin terlalu berlebihan. Enggak Bang. Ya. Memang Abang itu terkenal. Gitu. Memang saya meniti karir di tahun 98 ya. 98 saya mencoba bergabung dengan Aliansi Pembela Umat dulu. Aliansi Pembela Umat. Ya. Kami coba meniti karir lewat nasi bungkus di jalanan. Itu ternyata mantan aktivis juga ternyata. Ya, kalau aktivis labeling aktivis orang yang melabeling gitu ya. Tetapi coba kami meniti karir itu lewat jalan raya, bagaimana menyuarakan kepentingan rakyat yang tempo dulu notabene dimarginalkan, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum dilanjut Bang Yuda alumni mana dulu itu? Saya alumni Universitas 45 Mataram. Jadi dulu itu berproses di Mataram gitu ya? Berprosesnya di Mataram. Jadi setelah saya jadi parlemen jalanan, kira-kira seperti itu ya. Lalu kemudian saya dan teman-teman termasuk ya selamat malam buat guru saya ya, yang ada di Dompu ini, kalau bisa saya sebut namanya, itu Pak Abai ya. Jadi termasuk senior Bang Yuda. Itu guru saya, itu bukan senior lagi, guru gitu saya ya. Kalau nama lengkapnya Abai tahu nggak? Nggak tahu. Yang wartawan gitu. Hari ini gitu. Gitu. Iya, Abai itu wartawan. Kami sama-sama membentuk NTB Pos hari itu. Ya. Lalu kemudian saya ditugaskan di Bima sebagai kepala biro. Jadi setelah selesai kuliah jadi aktivis saat itu memperjuangkan hak-hak rakyat, kemudian Bang Yuda masuk ke dunia jurnalis. Nah, setelah masuk dunia jurnalis di Bima, lalu kemudian saya membentuk koran lokal. Ya, koran sendiri. Koran lokal Dompu. Karena saat itu kami masih bergantung di koran-koran regional NTB. Gitu. Nah, saya coba membangun koran lokal namanya koran Dompu News. Dompu News. Berarti salah satu
apa yang memprakarsai hidupnya dunia jurnalis di Ya, Dompu Kabupaten berarti. Dompu pertama ya hanya Bang Yuda, satu-satunya adalah koran lokal Dompu di situ. Dengan seiringnya waktu, saya dan kawan-kawan saya mencoba untuk bagaimana Dompu ini bisa cepat gitu ya dalam informasi. Lalu kemudian saya membentuk satu lagi media televisi. Di media televisi ya. Namanya Dompu TV. Dompu TV. Nah, itu kira-kira perjalanan Ya, lumayan ya. lumayan Jadi lama. berapa lama di dunia jurnalistik? Saya kira dari tahun 98 ke 2004 ya. Cukup lama Ya, lah. gitu 2007. 2007 berarti sekitar berapa? Sekitar 9 tahun lah, ya, 9-10 dari tahun. 2000 saya dari 98 ke 2009 2010 karena saya membentuk juga koran lokal juga di KSB. KSB. Nah, setelah hidup di Malang melintang lah di dunia jurnalis, setelah itu Bang Yuda kemana? Karirnya saat itu? Saya didatangi oleh teman-teman dari PT STM. Ya, lalu kemudian Jadi saya ditawarkan jadi untuk gabung ke sana jadi gitu. gabung. Jadi komrelnya gitu Saya ya. di Komrel di STM selama kurang lebih 2 tahun 2 lebih. tahun. Setelah beraktivitas di Komrel selama 2 tahun, setelah itu Bang Yuda jadi lawyer. Saya coba lagi untuk jadi Lawyer lawyer ya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Nah, itu kira-kira profil Bang Yuda. Menarik ya perjalanan hidupnya, luar biasa Bang kita. Iya. Pernah jadi aktivis 98 itu kan terkenal-kenal. Nah, ya. Keras, konsisten, pikirannya terbuka dan seterusnya. Ya, sampai sekarang kita mengenal banyak aktivis senior-senior kita yang 98 itu ya jadi orang hebat semua lah. Nah, gini Bang Yud. Jadi Bang Yuda itu kan terkenal salah satu advokat yang lawyer yang vokal bicara soal hutan gitu. Terkhusus hutan yang ada di wilayah Dompu. Nah, sebagaimana yang kita tahu nih Bang Yud, bahwasanya hutan di Dompu ini dengan konsekuensi dengan hadirnya masifnya penanaman jagung, jadi lahan-lahan tidur berupa hutan-hutan yang ada di gunung itu kan mulai dirambah oleh masyarakat. Nah, sehingga terjadi konflik-konflik sosial di dalamnya. Bisa nggak Bang Yud ya cerita lah gitu soal pikiran Bang Yuda soal hutan di Dompu itu gimana itu? Iya, sebenarnya pertanyaan ini sangat luar biasa nih. Jadi saya aja harus berpikir ekstra ini. Ya kira-kira begini. Jadi selama ini sebenarnya tidak ada konflik sosial ya. Tidak ada ya. Tidak ada konflik sosial yang terjadi di perhutanan kita ini gitu. Yang ada ini sebenarnya perseteruan undang-undang. Perseteruan undang-undang. Iya, Nah, ini perseteruan menarik undang. ini perseteruan undang. Ada Iya. pertentangan undang-undang berarti Iya. ya. Jadi ada sangat kontradiktif antara undang-undang yang satu, aturan yang satu dengan yang lainnya. Nah, misal Ya, Bang Yud, contoh di peraturan kehutanan di misalnya. hutanan. Peraturan kehutanan kita ambil contoh yang sering terjadi ya Iya. di masyarakat kita. Di undang-undang pertanahan di undang-undang kehutanan mengatakan bahwa ketika ada hutan hak, lalu kemudian semua apa yang ada di hutan hak itu bisa dikelola dengan baik. Ya. Tetapi di satu sisi ada juga yang menyatakan bahwa ketika ada jenis yang lain itu harus dikolaborasikan dengan undang-undang yang lain. Ya. Nah, sehingga tidak sedikit masyarakat kita ini yang salah kaprah juga untuk mengasumsi itu. Iya. Karena kemampuan penangkapan pemahaman masyarakat kita sangat-sangat sangat berkepentingan lah itu kira-kira seperti contoh saya konkret ya. Iya, dikonkretkan Bang. Konkret. Ada istilah kenapa hutan ini rusak? Iya. Sebenarnya bukan dari masyarakat. Bukan dari Sekali lagi masyarakat. bukan dari masyarakat. Tetapi dari mana? Dari adanya kerjasama. Kerjasama. Ya, NKK misalnya. Antara siapa nih kerjasamanya? Antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah dengan Ya, masyarakat. contoh dengan NKK. NKK itu apa tuh Bang? Nota Kesepahaman Kemitraan. Jadi ada kerjasama Ada kemitraan kerjasama ya. kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan Tentunya masyarakat. pemerintah kehutanan ya. Pemerintah kehutanan. kehutanan. Kementerian Kehutanan. Ya, Pak. Kementerian Kehutanan. Itu kan diatur. Tetapi di sana penjabaran dari kemitraan itu
itu bukan untuk membabat hutan sebenarnya. Sebenarnya filsafatnya Filosofinya itu, bukan untuk membabat hutan, tetapi bagaimana hutan itu bisa dilindungi, lalu kemudian kita manfaatkan di dalam tegalannya. Oh gitu ya. Tetapi karena pemahaman masyarakat kita ini keliru juga, Yang awam. ya, lalu kemudian ditebang semua itu pohon, ditanami jagung. Oh gitu. Nah, pertanyaannya adalah, tutup matakah atau telinganya terbukakah teman-temannya memberikan kemitraan itu kepada kelompok yang menerima? Kan ini pertanyaannya. Sepakat. Nah, Ya. tapi sebelum ke sana, Bang. Nah, biasanya di kerjasama kemitraan itu kan ada pendampingan tuh, Bang Ya. Yun. Nggak mungkin dilepas gitu Betul. lah. Jadi mereka termasuk bicara soal hak dan kewajiban masyarakat yang mendapatkan hak kemitraan, misalnya dari kehutanan, ada kewajiban yang mereka harus penuhi kan. Betul. Begitu pula misalnya teman-teman kehutanan, pemerintah ada kewajiban yang mereka harus penuhi, termasuk soal jangka waktu dan seterusnya. Nah, kok bisa sampai ada pemotongan pohon gitu loh, padahal di lokasi wilayah kemitraan harusnya kan ada pendampingan. Nah, sepengetahuan Bang Yud, ada nggak pendampingan secara masif gitu? Saya bukan lagi ada pertanyaan ada atau tidak, itu jawaban saya pasti tidak ada gitu. Tidak ada Ya. gitu ya. Kenapa? Iya, Kenapa harus dipertanyakan ada tidak adanya? Ketika mereka memang kehutanan memiliki program seperti itu, mereka harus masif kok. Mereka harus aktif dong untuk memberikan pemahaman gitu. Jangan tiba-tiba masyarakatnya ditangkap dan ditahan, lalu kemudian mereka seakan-akan jadi super gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana Bang Yud, nih kita nih kan ada yang tahu nih kalau di Dompu nih lokasi kemitraan tuh di mana saja misalnya, biar orang bisa membayangkan gitu. Nah, sepengetahuan Bang Yud, di mana saja lokasinya di Dompu? Lokasinya banyak. Nah, sebutkanlah Ya, misalnya di contoh mana? Di Tekandahu misalnya. Tekandahu Di di Tekandahu sebelah ya. kanan itu. Sebelah ya kanan kan? ada kemitraan ya, Terus situ. di kecamatan Dompu ini ada juga Ada. kemitraan. Ya banyaklah kemitraan itu. Kalau saya beber satu-satu mungkin saya juga tidak terlalu persis ya. Tetapi kemitraan inilah salah satu pendongkrak kerusakan hutan itu. Ini salah satu pendongkrak kerusakan hutan. Kenapa? Salah satu pendongkrak kerusakan hutan karena teman-teman di KPH. Oh, KPH. Ya, KPH ini dan Polhut tidak menjaga hutan ini sesuai dengan porsi mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Kalaupun ada kelemahan masyarakat misalnya, kelemahan masyarakat ini ketidakfahamannya saja. Iya kan, menurut saya gini Bang Yud, kalau misalnya pendampingannya pendampingan itu kan bukan hanya sekedar berdiri toh. Pendampingan itu bicara soal sosialisasi, langkah preventif, terus upaya untuk merubah karakter masyarakat gitu, dengan pendekatan secara humanis, bukan hanya setelah ada kejadian lalu masyarakat yang ditangkap. Nah, kalau misalnya terjadi banyak pemotongan hutan, berarti pendampingannya ndak efektif. Tidak Kan efektif. gitu. Contoh kasus Pak Dul ya. Ini terjadi sekitar tahun 19 berapa itu. Sekarang sudah ada dam ya. Dulu ada wilayah Cando Lalembo. Cando Lalembo itu. Cando ya. Iya. Saya sampai buat dulu itu 1000 tanda tangan dan monumen Cando Lalembo sampai hari ini masih ada. Nah, seakan-akan pemerintah ini kehutanan mau mengalih fungsi gitu. Mengalih fungsi semua hutan ini ke tempat-tempat lain. Tetapi ironisnya masih ada juga lokasi-lokasi yang sudah statusnya berubah dari hutan menjadi dari hutan lalu kemudian menjadi kota atau kampung, itu masih masuk pada nilai kawasan hutan. Contoh banyak di Keramabura misalnya. Padahal statusnya sudah kampung Statusnya sudah kampung. Di situ ada fasilitas negara juga, sekolah, puskesmas dan lain-lain. Tapi di satu sisi masih masuk di kawasan satu sisi hutan. masih dalam kawasan hutan. Itu Nah, ini dia. kan fenomena yang tidak baik ya sebenarnya yang ada di Kabupaten Dompu ini. Nah, itu yang anggaplah itu mereka serobotlah masyarakat ini dan pemerintah daerah nyerobotlah kawasan hutan. Yang anehnya lagi, ini sebenarnya saya mengajak ya kita semua termasuk pemerintah daerah, walaupun dalam undang-undang itu pengawasan dan apapun namanya itu masih sangat minim ya untuk pemerintah daerah, kabupaten maksudnya. Ya saya mengajak hari ini contoh di Perpres Perpres nomor 2 tahun 1999 tentang ketransmigrasian itu. Itu sudah jelas Pak Dul, bahwa
setiap warga transmigrasi diberikan hak mengolah lahan, memberikan sertifikat hak milik dan lain sebagainya. Tapi tentunya mekanismenya adalah Kehutanan, Kementerian Kehutanan menyerahkan ke Kementerian Transmigrasi atas pembebasan hutan itu. Ironisnya sampai hari ini, ya kan, ada beberapa lokasi yang notabene sertifikatnya sudah ada, SHM-nya sudah ada. SHM-nya sudah ada. Lalu ya kan? kemudian masih diklaim sebagai kawasan hutan dengan notabene mereka setelah melakukan rekonstruksi. Contoh, ada ya di di Pujuwawi misalnya. Menarik nih. Di Pujuwawi itu sertifikat masyarakat banyak. Mereka bayar pajak. Transmigrasi. Nah, harusnya itu kan sudah selesai. Sebenarnya ini mereka kan sudah dapat SHM. SHM itu kan diterbitkan oleh BPN, ya. lembaga negara, Ya. konstitusional Ya. gitu kan, prosedurnya jelas. Betul. Hadirnya mereka juga di tempat itu kan atas permintaan Permintaan, pemerintah. iya. Tapi kemudian terjadi masalah yang demikian, Bang, ya. Ini dosa negara ini sebenarnya Iya, ya. bukan saja rakyat sih yang berdosa, negara pun berdosa pada rakyatnya gitu. Iya. Kenapa harus rakyat yang dirugikan? Di wilayah Kilo ini ya. Iya. Itu juga demo-demo juga teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan asas kepastian hukum, kita menggugat dan lain sebagainya, berapa kerugian rakyat? Iya. Yang notabene transmigrasi kan kita tahu, ya kan, penyebaran penduduk dari kota ke desa, kan gitu kan. Teman-teman ini dari berbagai daerah Iya kan? yang sudah puluhan tahun, lalu kemudian atas nama rekonstruksi dari teman-teman kehutanan, lalu kemudian tanahnya dicaplok kembali, lalu kemudian mereka diusir. Ini kan sebenarnya pemerintah daerah ini, ya kan, konsisten lah melihat itu gitu. Tapi ini momentum, Bang Yud. Mudah-mudahan nanti kan ini ada rencana Ibu Menteri Kehutanan akan berkunjung ke Dompu dalam rangka untuk Festival Tambora. Mudah-mudahan perbincangan kita ini didengar oleh Ibu Menteri, jadi sehingga untuk diselesaikan. Karena kasihan masyarakat sudah terima SHM, SHM-nya kan sertifikat itu sudah lama, sudah puluhan tahun. Tapi ya tidak diakui di satu sisi oleh Kementerian Kehutanan. Sebenarnya bukan tidak diakui ya, tapi Menteri Kehutanan memang, orang-orang kehutanan memang yang arogan gitu. Oh gitu. Iya, saya tanya Pak Dul. Pak Dul juga lawyer ya. Saya tanya, kehutanan itu, kawasan hutan yang sekian puluh ribu hektar misalnya, itu bayar pajak apa tidak? Iya ya. Bayar pajak nggak? Enggak lah. Enggak ya. Enggak bayar pajak kan? Berarti mereka ini sebenarnya kehutanan ini merugikan negara sebenarnya. Iya. Karena dengan sekian banyak lahan Iya, tidur yang ada ini ya, mereka tidak bayar pajak. Iya, andai kata. Iya, andai kata negara ini ya, kehutanan ini membayar pajak tanah, bumi dan bangunan seperti yang dilakukan oleh SHM ini, berapa banyak uang negara ini? Kan logikanya Ya. gini juga tuh Bang Yud. Percuma juga misalnya pengelolaan kawasan hutan itu dilarang di satu sisi, tapi kan masyarakatnya tetap masif mengelolanya. Iya. Nah, coba kita gunakan logika terbalik deh gitu. Nah, oke, kita kasih misalnya mereka kesempatan untuk mengelola dengan perjanjian tertentu misalnya kemitraan. Tapi di satu sisi negara bisa mendapatkan income dari pajak-pajak mereka bayarkan sebenarnya. Ya, sebenarnya ini saya pertanyakan sederhana saja Pak Dul ya. SHM saya yang anggaplah saya punya 1 hektar lahan, saya tiap tahun bayar pajak loh. Iya. 1 hektar saya bayar pajak, belum pajak tanahnya, bangunannya ketika saya punya bangunan di situ saya bayar lagi kan. Iya. Ketika saya ada usaha di situ saya bayar lagi. Lalu kemudian ketika pertanahan, anggaplah di Topaso lah misal begitu ya, yang 58.000 sekian puluh hektar itu ya. Bayar pajak nggak mereka? Enggak bayar pajak. Berarti negara ini harus meminta pajak pada mereka. Iya, ya. Nah, apalagi sekarang ini ketika negara ini objektif, di mana untuk kesejahteraan rakyatnya bukan saja kemitraan. Kalau kemitraan ini Pak Dul, ya kan, itu memberikan peluang masyarakat kita manja untuk bayar pajak. Iya ya. Iya. Kan kemitraan tidak bayar pajak Pak Dul. Mending dibebaskan gitu ya. Iya. Tapi di satu sisi kan gini Bang, misalnya kalau
ini kan sulit sekali misalnya pemerintah ini untuk mengidentifikasi di lokasi mana saja misalnya tanah itu harus dikasih. Sebenarnya tidak sulit. Caranya gimana kira-kira? Tidak sulit sebenarnya Bang Lu. Di Perpres 88 tahun 2017 juga sudah terurai dengan jelas kok. Tetapi pemahaman teman-teman ini pun yang keliru. Gitu. Tidak cuma memberikan pemahaman yang real terhadap masyarakat. Seandainya saya jadi bupati Pak dulu ya, seandainya saya jadi bupati nih, saya akan sertifikat semua nih lahan. Mas. Iya, caranya gimana? Caranya gimana? Mari kita coba baca. Ada Perpres 88 nomor 88 tahun 2017. Bagaimana mengelola sengketa lahan yang ada di kawasan hutan. Itu jelas. Hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan. Iya. Nah, pemerintah daerah. Nah, justru ini pemerintah daerah lah yang segera untuk membaca dengan objektif, dengan membaca dengan segera dan melakukan dengan segera itu. Di situ ada program toranya. Ada jelas di Perpres 88 itu. Jadi maksud saya begini, semoga malam ini Pak Bupati juga mendengar gitu kan. Ini kan referensi bagi pemerintah saat ini dalam rangka untuk mencoba menyelesaikan soal-soal hutan. Itu mudah-mudahan diskusi kita didengar ini oleh Pak Bupati jadi dan beserta yang lain. Jadi kalau pengen jelasnya kan nanti bisa panggil Bang Yuda nih untuk bahas teknisnya juga, kan? Teknisnya gitu. Nah, terus Bang Yud gini, kita kembali lah ke soal hutan itu. Di satu sisi memang kan sekarang masyarakat sudah sudah terlanjur lah Bang Yud untuk mengelola lahan ini, lahan yang masuk wilayah tutupan negara atau tutupan daerah lah gitu. Nah, tapi di satu sisi cukup tidak kemampuan teman-teman kehutanan ini itu. Di satu sisi ini kan terbentur dengan SDM nih, sumber daya manusia di teman-teman KPH ini kan terbatas, mulai soal wawasan, personilnya terbatas, terus mungkin tunjangannya juga terbatas. Nah, caranya bagaimana sih supaya misalnya pendampingan itu dilakukan secara efektif? Tidak ada lagi misalnya perambahan hutan yang berlebihan. Stoplah, cukuplah sampai sekarang. Kira-kira menurut Pak Yuda gimana tuh cara? Sederhana Pak Yud. KPH ini adalah aparatur negara. KPH aparatur negara. Iya kan? Punya perangkatnya. Polhut adalah perangkat negara. Kepolisian perangkat negara. TNI perangkat negara. Iya. Ketika berbicara personil gitu ya, ketidakmampuan personil dan kesedikitnya personil, tinggal surati mereka. Pak Kapolres, saya butuh anggota. Tolong diperbantukan. Bisa. Pak Dandim gitu. Pak Dandim misalnya, bisa. Sekarang ada nggak niat mereka? Jangan saja hanya urusan kayu yang dimintai untuk 4 unsur gitu loh. Jangan saja kayu saja gitu kan. KPH ini coba untuk menjaga hutan juga itu libatkan 4 unsur seperti yang sering dilakukan oleh teman-teman KPH. Kalau nggak salah itu kan memang ada perjanjian antara Kementerian Kehutanan dengan teman-teman Pak Kapolri ya kan? Ya soal kewenangan dan kerjasama dalam rangka menjaga hutan itu harusnya kan ditindaklanjuti di tingkat bawah. Makanya jangan kalau kita berbicara kekurangan personil. Ada solusi lah. Ini bukan pikiran cerdas saya bilang. Ini pikiran yang memang mereka cuci tangan saja. Kalau alasannya kekurangan personil selesai lah kan bisa. Nah, terus yang kedua gini Bang Yud. Nah, cara apa sih? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah nih? Khususnya pemerintah Kabupaten Dompu dalam rangka untuk kan tidak mungkin aktivitas perambahan ini terus begini gitu, habis hutan kita ini. Pemerintah daerah meskipun bukan kewenangannya seutuhnya, tetapi di dalamnya kan punya kewajiban untuk membantu pemerintah provinsi dan kementerian, karena pemerintah daerah itu kan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Apa sih yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah nih, Bupati sekarang ini dalam rangka untuk membantu supaya hutan ini cukup sampai di sini saja perambahannya gitu. Kalau langkah Bupati hari ini saya lihat ya pasif ya, pasif. Wajar saja beliau pasif. Kenapa wajar? Saya bilang karena tadi regulasinya mereka hanya melakukan pengawasan. Saja. Pemerintah tidak punya kewenangan yang lebih ya dari pengawasan. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini sebenarnya mengidentifikasi saja, mengidentifikasi di mana lahan-lahan yang
sudah dirambah, lalu kemudian mengidentifikasi di mana daerah-daerah yang penahan tandas air misalnya, kemiringan berapa misalnya. Tetapi saya dengar pemerintah ini sudah punya wacana itu, tetapi belum dilaksanakan. Mudah-mudahan dilaksanakan. Iya, mudah-mudahan. Tetapi yang lebih saya tekankan hari ini adalah gubernur. Ya. Gubernur ini seakan-akan buta dan seakan-akan tuli dengan semua perambahan hutan. Ya. Kenapa saya bilang buta dan tuli? Di satu sisi hutan-hutan yang dibuka baru itu terlegitimasi oleh NKK Dengan kontrak karya dengan tadi. kontrak tadi itu, dengan NKK tadi ya, nota kemitraan tadi ya. Di sisi lain, kebutaan gubernur, ketulian gubernur hari ini, teman-teman transmigrasi yang sudah berpuluh-puluh tahun menempati ini masih berkonflik. Dengan siapa? Dengan kehutanan. Ya. Nah, kenapa sih tidak gubernur misal memanggil pihak-pihak yang berkonflik? Tapi kemarin ada RDPU ya di DPRD. Alhamdulillah saya lihat dengan kepiawaian Kabak Hukum, asisten 1 dan lain sebagainya, mereka lagi memproses ya. Tapi proses ini kan tidak bisa sembunyi-sembunyi lah dalam tanda petik. Setidak-tidaknya pemerintah itu harus melibatkan juga pihak-pihak yang ada, stakeholder yang ada yang memang memperjuangkan hal itu. Tidak sedikit loh, Om Dul, yang memperjuangkan hal-hal itu. Wajar. Di Lanci misalnya, teman-teman transmigrasi itu berjuang, Pak. Ya. Untuk itu. Tapi gini Bang Yud, selain soal penyelesaian sengketa lahan antara teman-teman yang sudah menghuni lahan transmigrasi dan punya sertifikat yang Kementerian Kehutanan. Nah, untuk menghentikan perambahan hutan ini sebenarnya menurut saya juga jangan lupa pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk melakukan edukasi. Jadi edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga perangkat pemerintah pusat yang paling dekat dengan masyarakat bawah itu adalah pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif, misalnya penyuluhan, pendampingan, dan seterusnya dalam rangka untuk menghentikan perambahan hutan ini. Tapi sejauh ini memang pemerintah daerah belum ada niat baik sebenarnya untuk menyelesaikan sengketa ini. Kenapa? Seandainya pemerintah daerah ini memiliki niat baik ya menyelesaikan ini barang, pasti mereka akan membentuk tim. Tim ya. Iya. Mereka akan membentuk tim. Setidak-tidaknya selama ini kita dorong terus-menerus, tapi ya, pemerintah daerah seakan tutup mata. Ya contoh kasus saja Pak Dul. Kan sekarang ada perkara ya. Ya karena teman-teman transmigrasi ingin mencoba mendapatkan asas kepastian hukum ya, sehingga mereka menggugat. Nah, seandainya pemerintah turut serta membantu masyarakat ini, mereka akan coba menyuplai semua setidak-tidaknya berkas dan saksi misal gitu kan. Tetapi ya ironis sekali kan. Pemerintah daerah sekarang ini memang tidak punya niat untuk menyelesaikan sengketa gini logikanya ini. Bang, gitu. Jangankan soal hutan yang baru saja dirambah oleh masyarakat saat ini. Jadi sengketa-sengketa soal tanah transmigrasi yang sudah puluhan tahun ini kan belum selesai juga nih, gitu loh. Ini ironis sekali gitu loh. Nah, ini kan PR bersama nih. Tanggung jawab bersama supaya semua stakeholder itu kan harus mengambil bagian untuk menyelesaikan ini gitu. Karena bagaimanapun juga nggak mungkin tiba-tiba Tuhan terlibat dalam iya kan nggak mungkin tiba-tiba Tuhan terlibat lalu menyelesaikan itu dengan sendiri kalau bukan dari tangan-tangan yang berwenang. Siapa yang berwenang itu? Ya mulai kadesnya, camatnya, bupatinya, DPRD-nya, gubernurnya, kan nggak kan begitu, Bang. Nah, ini kan harus mulai dibicarakan, mulai harus didiskusikan sehingga ada gerakan untuk membantu masyarakat. Kan ini masyarakat Dompu juga ini. Masyarakat Dompu juga, masalah mereka adalah masalah kita juga. Nah, sehingga ya menurut saya ya mulai di sekarang pemerintah daerah harus mulai bergerak lah Bang gitu. Kasihan masyarakat. Iya. Sebenarnya tanpa disuruh, tanpa diundang, ya pemerintah daerah sebenarnya harus respon ya dengan ini. Tetapi sekali lagi Pak Dul, saya tidak berani mengklaim bahwa ketidakmampuan ya, tidak.
karena pemerintah daerah ini punya perangkat yang sangat banyak ya. Tetapi saya berani mengatakan mereka tidak punya nurani untuk menyelesaikan sengketa masyarakat ini. Kan ini menyangkut Ya, orang banyak ribuan masalah. Iya. orang ini yang tinggal di situ loh. Ada anak. Ya, Pak. tidak punya nurani untuk itu. Ya, karena kepentingan-kepentingan pemerintah kan hanya sekedar kepentingan politik 5 tahun saja mereka. Jadi ketika seandainya kepentingan politik mereka ini 5 tahun misalnya, itu enak. Tapi mereka hanya berkepentingan 1 kali 5 tahun saja. Jadi kenapa semua kegiatan kita ini stagnan? Ya karena mereka hanya berpikir politis. Tidak ada asas kepastian hukum. Ada kepastian hukumnya cuma satu. Iya. Masalah proyeknisasi. Tapi gini lah, Pak. Aduh, kalau itu apa namanya agak sulit gitu. Tapi nantilah kita undang yang kompeten lah. Tapi gini Bang, ya mudah-mudahan perbincangan kita tadi itu jadi didengar oleh stakeholder yang punya kewenangan, mulai Pak Gubernur, Pak Bupati, teman-teman kehutanan, Kementerian Kehutanan. Kebetulan Ibu Menteri juga kan rencananya datang di Festival Tambora. Ini menjadi PR bersama supaya kita sama-sama mengambil bagian untuk membantu masyarakat ini menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Nah, jangan lupa juga kayak kalau ada misalnya Andegium lama itu bahwasannya hutan itu adalah jantungnya kehidupan. Nah, kalau hutan semakin berkurang, maka semakin tipislah kemungkinan kita nih hidup. Oksigennya mulai terbatas. Nah, terima kasih Bang Yud. Satu mungkin Ya. sebelum ditutup ya. Saya teringat slogan saya dulu waktu jadi wartawan ya. Saya ada iklan kecil. Ini buat seluruh kita semua ya. Bukan berarti saya hari ini walaupun saya tidak membela kerusakan hutan ya, tapi saya membela hak rakyat yang termarginalkan oleh pemerintah, tentunya Menteri Kehutanan. Nah, saya teringat itu merusak hutan itu kejahatan sebenarnya. Merusak hutan itu kejahatan. Jadi ketika merusak hutan ini adalah kejahatan. Jadi kita semua, bukan saja pemerintah daerah ya, lebih-lebih pemerintah daerah itu berantas kejahatan ini. Berantas. Iya, berantas kejahatan ini. Kewajiban kita bersama. Kewajiban kita semua. Berantas kejahatan. Tapi kejahatan yang hari ini muncul, hari ini nampak, berantas dulu di KPH. Oh, berantas gitu ya. dulu di LHK. Ya. Iya, gitu ya. Nah, karena di sanalah sumber kejahatan ini. kita tahu lah Mas. Kira-kira seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kejahatan yang terjadi secara internal itu ya bisa dibaca oleh. Siap. Nah, sekali lagi terima kasih Bang Yud. Luar biasa ini pencerahan bagi kita semua. Jadi PR pemerintah, mulai pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan kementerian yang punya kewenangan soal ini. Ya kita selesaikan secara bersama-sama konflik-konflik kehutanan yang terjadi di Dompu ini. Dan ini menjadi ketika misalnya kalau ada istilah Bang Boy kemarin itu, ketika kita meninggal lalu dikumpulkan di yaumil masal, jangan sampai kita diadili karena kita tidak terlibat dalam penyelesaian soal masalah-masalah kerakyatan. Terima kasih Bang Yud sekali lagi sudah datang ke channel DLP. Nah, kemudian kalau berkesempatan di lain waktu DLP undang lagi. Terima kasih pemirsa, itu diskusi kita dengan lawyer yang konsen di bidang kehutanan, Bang Yuda kita nih, luar biasa. Sampai jumpa di ruang dan waktu yang lain. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan panjang umur. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.